Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tamara Damanik dari kelas MJ 510. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai analisis bisnis digital dengan fokus studi kasus pada kopi kenangan. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah digital inovatif entrepreneurship yang diampuh oleh ibu dosen kami, Ibu Rati Anggoro Wilis, SE, MM, CDMS. Pertama, mari kita pahami apa itu bisnis digital. Menurut Loudon dan Trevor, bisnis digital adalah penggunaan teknologi digital dan internet untuk menjalankan proses bisnis utama perusahaan, mulai dari pemasaran hingga pelayanan pelanggan. Menurut Donna Stroop, penciptaan nilai dan pendapatan dalam bisnis digital sangat bergantung pada teknologi digital. Dan menurut Margarita Perez, bisnis digital mengubah cara perusahaan beroperasi secara mendasar, bukan sekadar menambah teknologi. Artinya, teknologi bukan hanya alat bantu, tetapi menjadi inti operasional. Dan Margarita Perez serta Donna Stroop juga menekankan bahwa penciptaan nilai dalam bisnis digital sangat bergantung pada teknologi. Nah, dari beberapa definisi tersebut, maka ditarik kesimpulan, bisnis digital adalah kegiatan usaha yang menjadikan teknologi digital sebagai inti proses penciptaan nilai dan operasional bisnis. Kemudian kita masuk ke topik apa sih perbedaan bisnis digital dan bisnis konvensional ini. Pertama kita bahas dulu apa itu bisnis konvensional. Menurut Kotler dan Keller, bisnis konvensional atau bisnis tradisional itu beroperasi melalui saluran fisik dan interaksi langsung dengan pelanggan, di mana proses pemasaran, distribusi, dan transaksi dilakukan secara offline. Dan menurut Griffin, bisnis tradisional ini melibatkan produksi dan distribusi barang atau jasa melalui metode konvensional dengan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Sedangkan menurut Bone dan Kurtz, bisnis konvensional teknologi bukan elemen penting, melainkan alat bantu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis konvensional adalah kegiatan usaha yang beroperasi melalui proses tradisional berbasis aktivitas fisik dan interaksi langsung dengan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap teknologi digital. Kemudian, ada beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya, di antara bisnis digital maupun bisnis konvensional. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut ini, yaitu melalui perbedaan dari aspek dasar operasi, peran teknologi, jangkauan pasar, interaksi, skalabilitas, dan fleksibilitas. Jika bisnis konvensional memiliki jangkauan pasar lokal dan fleksibilitas yang terbatas, bisnis digital memiliki jangkauan global, interaksi dilakukan secara online, dan memiliki skalabilitas yang tinggi. Intinya, teknologi pada bisnis digital adalah fondasi utama, bukan sekedar alat bantu operasional, berbeda dengan bisnis konvensional. Nah, jika dibandingkan, sebenarnya perbedaan utama antara bisnis digital dan bisnis konvensional ini terletak pada tingkat ketergantungannya terhadap teknologi. Bisnis digital menjadikan teknologi sebagai fondasi utama penciptaan nilai, sedangkan bisnis konvensional menjadikan teknologi hanya sebagai alat bantu operasional. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis bisnis digital. Yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Versi digital dari bisnis non-digital adalah jenis bisnis digital di mana model bisnis dasarnya sudah ada secara konvensional, kemudian diadaptasi ke dalam bentuk digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi informasi. Nah, ciri-ciri utamanya seperti berasal dari bisnis konvensional, produk atau jasa tidak berubah secara substansi, transaksi dilakukan secara online, menggunakan website, aplikasi, ataupun marketplace, dan interaksi pelanggan beralih dari tatap muka ke digital. Contoh dari versi digital bisnis non-digital ini adalah seperti toko buku fisik yang menjadi toko buku online, bank konvensional menjadi mobile banking, agen perjalanan menjadi online travel agent, toko pakaian menjadi e-commerce fashion, supermarket menjadi online grocery.
Kemudian jenis bisnis digital yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Fasilitator digital dari bisnis non-digital adalah jenis bisnis digital yang tidak secara langsung menjual produk atau jasa konvensional, tetapi berperan sebagai perantara yang memfasilitasi, mempertemukan, dan memperlancar transaksi bisnis non-digital melalui platform digital. Nah, ciri-ciri utamanya seperti bertindak sebagai perantara digital, tidak memiliki stok barang atau jasa utama, pendapatan berasal dari komisi, biaya layanan, atau iklan, sangat bergantung pada jaringan pengguna atau network effects, dan juga skala bisnis cepat berkembang. Nah, contoh fasilitator digital dari bisnis non-digital ini seperti transportasi konvensional seperti Gojek, Grab, hotel dan penginapan, Traveloka, tiket.com, booking.com, toko fisik UMKM seperti Shopee, Tokopedia, jasa profesional seperti Fiverr, dan juga restoran seperti GoFood dan GrabFood. Kemudian jenis bisnis digital yang ketiga yaitu bisnis digital hybrid. Bisnis digital hybrid ini adalah jenis bisnis yang menggabungkan aktivitas bisnis digital dan bisnis non-digital secara terintegrasi, di mana platform digital dan operasional fisik sama-sama menjadi bagian penting dari penciptaan nilai. Nah, ciri-ciri utamanya yaitu menggabungkan platform digital dan aset fisik. Yang kedua, pelanggan berinteraksi secara online maupun offline. Yang ketiga, proses bisnis ini saling terhubung atau omni-channel. Yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data digital. Dan yang terakhir, membutuhkan koordinasi operasional yang tinggi. Nah, contohnya seperti Starbucks, IKEA, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan juga bank konvensional dengan digital banking, di mana mereka ini memiliki gerai fisik dan juga kita dapat memesan melalui aplikasi ataupun secara online. Nah, perbedaan ketiga jenis bisnis tadi yaitu versi digital, fasilitator digital, maupun hybrid digital dapat kita lihat pada tabel berikut ini dari aspek aset fisik, peran digital, model operasi, dan juga contoh-contohnya. Nah, sebenarnya perbedaan mendasar daripada ketiganya itu terletak pada peran digital dan keberadaan aset fisik, di mana versi digital masih memiliki aset fisik, sementara versi fasilitator digital dia tidak memiliki stok utama. Dan hybrid digital ini dia menggabungkan keduanya, versi digital dan fasilitator digital ini secara terintegrasi dalam sistem omni-channel retail. Kemudian kita masuk ke topik studi kasus. Studi kasus kali ini saya akan membahas bisnis digital kopi kenangan. Kopi kenangan dikategorikan sebagai bisnis digital hybrid karena model operasionalnya mengintegrasikan aktivitas bisnis fisik dan digital secara simultan dalam proses penciptaan nilai. Di satu sisi, inti bisnis kopi kenangan tetap berbasis fisik, yaitu produksi minuman kopi di gerai, pengelolaan bahan baku, serta layanan barista. Keberadaan outlet fisik menjadi elemen krusial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi digital, sehingga menunjukkan bahwa bisnis ini tidak sepenuhnya digital. Di sisi lain, kopi kenangan memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian yang terintegrasi dengan operasionalnya, seperti penggunaan aplikasi pemesanan, pembayaran digital, kerjasama dengan platform layanan antar, serta pemanfaatan data pelanggan untuk program loyalitas dan strategi pemasaran. Integrasi antara pemesanan online dan pemenuhan pesanan secara fisik mencerminkan sinergi antara kanal online dan offline atau omnichannel. Oleh karena itu, kopi kenangan tidak hanya mendigitalisasi penjualan, tetapi mengkombinasikan teknologi digital dan aset fisik secara utuh, yang merupakan karakteristik utama dari bisnis digital hybrid. Kemudian masuk ke analisis keunggulan bisnis digital. Yang pertama, analisis terkait pasar tanpa batas. Keunggulan utama kopi kenangan sebagai bisnis digital hybrid terlihat dari kemampuannya menjangkau pasar tanpa batas geografis melalui pemanfaatan platform digital. Meskipun produk kopi diproduksi dan dikonsumsi secara fisik, proses pemesanan, promosi, dan interaksi pelanggan dilakukan melalui aplikasi, media sosial, serta platform layanan antar.
Hal ini memungkinkan kopi kenangan menjangkau konsumen di berbagai kota dan wilayah secara simultan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada lalu lintas pelanggan yang datang langsung ke gerai. Dengan dukungan ekosistem digital, satu outlet tidak hanya melayani pelanggan sekitar, tetapi juga konsumen dalam radius pengantaran yang lebih luas, sehingga memperluas cakupan pasar secara signifikan. Kemudian yang kedua, keunggulan melalui potensi penghasilan. Pemanfaatan model bisnis digital hybrid memberikan kopi kenangan potensi penghasilan yang lebih besar dan berkelanjutan dibandingkan bisnis kopi konvensional. Kanal digital memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dari berbagai sumber, seperti penjualan langsung di gerai, pemesanan online melalui aplikasi, kerjasama dengan platform delivery, serta program loyalitas berbasis data pelanggan. Selain itu, teknologi digital memungkinkan strategi upselling dan cross-selling melalui rekomendasi menu, promo personal, dan paket bundling. Skala operasional juga dapat diperluas dengan lebih efisien karena pembukaan outlet baru dapat langsung terintegrasi ke dalam sistem digital yang sudah ada, sehingga mempercepat pertumbuhan pendapatan. Yang ketiga, analisis keunggulan melalui pemanfaatan teknologi digital. Keunggulan bisnis digital kopi kenangan juga tercermin dari pemanfaatan teknologi digital dalam pengambilan keputusan dan efisiensi operasional. Sistem pemesanan digital, pembayaran non-tunai, dan pengelolaan data pelanggan memungkinkan perusahaan mengumpulkan informasi perilaku konsumen secara real-time. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen persediaan, menentukan lokasi gerai strategis, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, teknologi digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran penjualan, tetapi menjadi sumber keunggulan kompetitif yang meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing kopi kenangan di industri kopi yang sangat kompetitif. Transformasi kopi kenangan. Kopi kenangan telah melakukan transformasi digital dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses bisnis intinya. Transformasi ini terlihat dari penggunaan aplikasi pemesanan digital dan pembayaran non-tunai yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi secara cepat dan efisien tanpa harus datang dan mengantri di gerai. Selain itu, kerjasama dengan platform layanan antar berbasis aplikasi memperluas jangkauan distribusi produk tanpa menambah aset logistik sendiri. Digitalisasi juga diterapkan dalam fungsi pemasaran melalui media sosial dan program loyalitas digital yang mendorong keterkaitan pelanggan atau customer engagement. Transformasi digital kopi kenangan tidak berhenti pada sisi front-end, tetapi juga mencakup pengelolaan data dan operasional internal. Data transaksi digital dimanfaatkan untuk memahami pola konsumsi pelanggan, merancang promosi yang lebih tepat sasaran, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan bahan baku. Dengan pendekatan ini, teknologi digital menjadi alat strategis yang mendukung pengambilan keputusan manajerial, bukan sekedar sarana pendukung penjualan. Kemudian usulan pengembangan bisnis digital. Menurut saya, sebagai upaya pengembangan bisnis digital, Kopi Kenangan dapat memperkuat transformasi digitalnya dengan memanfaatkan analitik data dan kecerdasan buatan atau AI untuk memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam. Misalnya melalui sistem rekomendasi menu dan promosi yang dipersonalisasi. Selain itu, perusahaan dapat mengembangkan ekosistem digital terintegrasi dengan menyempurnakan aplikasi loyalitas menjadi platform yang menghubungkan pemesanan, pembayaran, komunitas, pelanggan, dan pemasaran digital dalam satu sistem. Integrasi teknologi seperti Internet of Things untuk pemantauan operasional gerai serta pengembangan kanal digital baru seperti penjualan produk siap minum dan merchandise melalui e-commerce juga dapat meningkatkan efisiensi dan memperluas sumber pendapatan. Dengan strategi tersebut, Kopi Kenangan dapat terus beradaptasi terhadap perubahan teknologi sekaligus memperkuat daya saingnya sebagai bisnis digital hybrid. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital merupakan model usaha yang menjadikan teknologi digital dan internet sebagai inti dalam proses penciptaan nilai, operasional, serta strategi perusahaan.
Contohnya seperti studi kasus kopi kenangan. Pada studi kasus kopi kenangan di atas, menunjukkan bahwa transformasi digital yang terintegrasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang signifikan. Ini berarti teknologi dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai alat pendukung, tetapi menjadi elemen strategis dalam pengambilan keputusan manajerial. Dengan demikian, transformasi digital bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan strategis bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital. Keberhasilan suatu bisnis sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan teknologi secara tepat, inovatif, dan berkelanjutan guna menciptakan nilai tambah bagi pelanggan serta mempertahankan daya saing di tengah persaingan yang semakin dinamis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.